Oke semuanya, selamat datang di video tutorial pembelajaran React. Kali ini kita akan mempelajari sebuah autentikasi pada React.js. Jadi saya sudah membuat sebuah aplikasi kecil, yaitu cuma ada 3 halaman. Ada halaman about, ada halaman home, dan juga ada login. Namun jika kita belum melakukan login, kita tidak akan bisa masuk ke halaman home atau about. Oke, kita coba, kita akan masuk paksa ke halaman home. Nah, dia akan langsung meredirect ke login karena dia belum melakukan login. Coba lagi ke about. Oke, tidak bisa, dia akan langsung meredirect ke login. Namun jika kita klik submit, nah kita bisa mengakses halaman about dan halaman home. Dan jika kita klik logout, dia akan langsung kembali ke halaman login. Dan kembali tidak bisa mengakses halaman home. Oke, cukup sederhana. Di sini saya menggunakan hooks. Oke, langsung saja kita akan coba membuat aplikasi kita dari awal. Oke, di sini saya sudah punya folder aplikasinya yang dibuat dengan npx. Dan ini masih murni dari app.js. Kita akan hapus beberapa dulu yang tidak akan kita gunakan. Oke, di sini ada index. Kita akan hapus. Oke, kita sudah menghapus beberapa yang tidak kita perlukan. Kita punya dua file, index.js dan app.js. Oke, coba kita run. Berjalan dengan baik. Dan kita lihat. Oke, di aplikasinya belum terlihat apa-apa. Nantinya di sini kita akan menggunakan React Hooks. Jadi kenapa kita perlu React Hooks? Karena nanti kita perlu konteks API untuk membuat global variable. Saya harap teman-teman juga sudah memahami untuk penggunaan React Hooks dan konteks API. Teman-teman bisa menggunakan Redux, jadi bebas, namun agar lebih simple dan sintaksnya terlihat lebih rapi, maksudnya terlihat lebih simpel dan lebih sedikit, saya menggunakan konteks API pada React Hooks. Oke, pertama-tama kita perlu sebuah global state agar nantinya saat kita merubah sebuah state di halaman tertentu, halaman lain juga akan ikut berubah. Jadi kita akan membuat global state-nya itu dengan konteks. Pertama kita buat sebuah folder, kita namakan config agar lebih terstruktur. Kemudian kita akan membuat file dengan nama global state. Oke, kita import. Nanti kita akan perlu create context, atau kita tulis React saja, React, from React. Kita pertama perlu membuat create context, kita akan namakan global context react.create context. Oke, kita sudah buat dan langsung kita export saja di sini, export. Kemudian kita juga harus membuat providernya, const global provider. Oke, dan kita perlu mengirimkan sebuah props children agar dia menerima semua props dari. Oke, kemudian kita akan return dan kita akan buat di sini global context provider. Oke, seperti itu. Dan kita kirimkan seluruh props children. Dan jangan lupa kita akan mengirimkan sebuah state-nya nanti. Value. Nah, kita akan buat nanti global state. Pertama-tama kita buat dulu global state-nya. Const global
Oke, untuk objek kosong karena kita belum punya state apa-apa. Dan kita perlu state yang namanya isLogin, atau terserah teman-teman saja menamakannya apa. Jadi isLogin ini nanti yang akan digunakan untuk cek apakah user sudah login. Oke, kita buat dengan menggunakan React Hooks. Di sini isLogin dan set isLogin untuk mengubahnya. Kemudian React useState. Pertama kita berikan false untuk isLogin. Nah, di sini kemudian kita akan mengirim state-nya isLogin dan set isLogin. Kalau kita perlu nanti merubahnya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah konteks API. Kita perlu mengirimkannya nanti agar global state ini bisa terbaca di aplikasi kita. Pertama kita perlu membungkus. Oke, kita import global provider. Nah, dan kita akan bungkus komponen app kita ini dengan global provider yang baru saja kita buat. Oke, agar nantinya seluruh yang ada di dalam komponen app ini bisa membaca state yang ada di global state yang baru kita buat. Oke, semoga sampai di situ teman-teman bisa memahaminya. Step kedua, kita perlu membuat sebuah routing di app.js kita. Pertama-tama kita perlu menginstal package baru, yaitu React Router. Jadi kita install dulu React Router. Oke, kita sudah berhasil install React Router. Kita akan coba implementasikan langsung. Kita import. Oke, kita punya browser router, switch, router, link. Dan kita perlu ambil mapnya sebagai contoh. Kita langsung saja ke switch. Nah. Oke, di sini ada home, ada user, kita hapus. Kita perbaiki sedikit. Oke, kita rencananya nanti akan membuat 3 komponen, di mana ada home, kemudian ada about, dan ada login. Masih merah-merah, ini artinya belum dibuat. Oke, kita buat dulu. Tapi kita masih ada yang salah, sepertinya kita belum import routernya. Ya, betul sekali, kita belum punya router. Oke. Nah, kemudian kita akan buat 3 komponen tersebut. Kita akan buat sebuah folder baru, komponen. Dimana komponen ini ada home. Oke, rsf. Dia akan buat langsung di sini. H1 home. Oke, di sini otomatis saya sudah membuat sebuah live template. Jadi dia menggunakan React Memo. Saya harap teman-teman juga sudah mengerti apa itu React Memo. Tapi jika teman-teman tidak membutuhkan React Memo, bisa dihapus saja. Ini hanya mempercepat pekerjaan saya. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Kita akan buat komponen lain, yaitu kita buat about. Oke, dan tulis rsf. Nah, oke, kita buat h1
about. Dan terakhir kita punya login. Oke, rsf. Kemudian dan di app.js kita perlu import ketiganya, import home, kemudian import about, kemudian kita import login. Oke, coba kita lihat di aplikasi kita sudah punya home, kita punya about, oke, dan kita juga punya login. Oke, kita punya login. Kita punya tiga komponen, namun di navigasinya di sini saya cuma tampilkan 2. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan user interface framework React Stripe. Akan saya skip saja. Oke, saya sudah install React Stripe dan Bootstrap. Saya skip dan sudah saya import di index.js untuk Bootstrap. Jadi tampilannya berubah. Saya harap teman-teman tidak mempermasalahkan styling yang tidak saya gunakan di sini. Oke. Maksud saya tidak begitu menggunakan styling supaya bagus-bagus amat. Karena aplikasi ini cuma contoh dan pembelajaran untuk kita semua. Di sini saya lebih fokus untuk menjelaskan React Hooks dan penggunaan konteks API untuk penerapannya pada autentikasi. Langsung saja, kita sudah membuat global state, dan kita juga sudah punya router. Oke, untuk router ini di app.js kita agar lebih bagus, coba untuk navigasinya kita buat komponen tersendiri, komponen navigasi rsf. Oke, kita import, kemudian kita sudah punya komponen navigasi. Coba kita import navigasi dan kita tulis di sini navigasi. Oke, tidak ada terjadi masalah. Kemudian untuk komponen login, coba kita buat sebuah form. Oke, kita akan menggunakan React Stripe. Kita punya email dan password. Oke. Dan kita buat sebuah button. Kita ke halaman login dan kita sudah punya komponen login tapi berantakan sekali. Kita perbaiki sedikit. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah terlihat bagus. Namun masih ada home dan about di atas. Kita tidak ingin di halaman login untuk navigasinya ini terlihat. Bagaimana caranya? Nah, kita cuma ingin tampil about dan home ini di halaman navigasi ini maksudnya di halaman home dan halaman about. Namun tidak untuk login. Nah, itu tadi fungsinya kita membuat sebuah global state. Oke, di app.js kita akan import global state kita. Pertama di sini kita import global context dan kita akan ambil is login kita, is login. React konteks, kita akan ambil global konteks. Nah,
kita sudah punya global state is login. Namun di is login ini kita belum punya apa-apa. Jadi dia masih kosong, cuma bernilai false. Jadi kita di sini akan buat sebuah logika. Misal, jika is login itu sama dengan true, kita tampilkan navigasi. Namun jika tidak, null. Untuk sementara biar seperti ini dulu. Untuk di halaman login dia sudah hilang. Di home juga hilang. Kenapa? Karena kita belum melakukan login dan nilai login itu masih false. Jadi nantinya kita akan melakukan login, kita klik submit dan nilai is login akan berubah menjadi true. Sehingga saat berubah jadi true, halaman login akan di-redirect ke halaman home, sehingga nanti di halaman home navigasinya akan terlihat. Semoga bisa dipahami. Kita kembali ke halaman login. Kita punya email dan password. Saya sudah tutup beberapa tab yang tidak perlu. Kemudian kita nanti akan membuat sebuah metode baru untuk menghandle login. Jadi saat kita mengirimkan form kita dan klik submit, kemudian dikirim ke metode handle login. Kita buat dulu const handle login. Nah, jadi ceritanya di sini saat saya klik submit, dia akan mengirimkan request email dan password ke server side backend. Jadi nanti di backend itu dia akan mengirimkan sebuah token yang nantinya akan kita terima kalau misalkan email dan password kita itu memang ada dan tersedia. Dan kalau tidak, dia akan mengirimkan respon login gagal atau autentikasi gagal. Jadi di sini ceritanya untuk video kali ini saya tidak akan membuat atau mengirimkan form ini ke sebuah backend. Namun di sini ceritanya saya saat mengklik submit, kita ceritanya sudah punya token dan bernilai true untuk loginnya. Jadi untuk sementara ini, untuk video kali ini kita tidak ke API dulu. Kita melihat logika untuk autentikasi loginnya ini seperti apa. Jadi sebelum kita menggunakan backend, kita lihat dulu sebenarnya seperti apa cara kerja autentikasi yang seperti ini. Jadi saat kita klik submit, nah dia akan mengirim ke handle login. Di handle login, kita akan ambil global state kita import global context, dan di sini kita ambil const, kita ambil is login, set is login. Seperti apa tadi? Set is login. Nah, sama dengan React use context dan global context. Kemudian di sini saat kita klik submit, dia akan mengubah is login yang dari false menjadi true. Set is login bernilai true. Saat di sini untuk bernilai true, nantinya agar saat di refresh atau di reload untuk alamatnya nanti dia tidak hilang, kita gunakan local storage. Jadi local storage ini fungsinya pada kita bandingkan dengan PHP itu seperti session. Jadi local storage ini session versi JavaScript. Jadi kita set item, namanya itu user login. Kita berikan nilai true. Kita punya local storage. Kemudian set is login bernilai true. Sampai di sini.
Kemudian di global state kita nanti akan membuat sebuah use effect nantinya agar setiap kali di reload dia akan mengeksekusi untuk membaca ulang. Nah, kita ambil if local storage, kita ambil yang local storage yang telah kita buat, yaitu user login dengan fungsi set item, dan untuk mengambilnya kita buat fungsi get item. Oke, kita ambil user login. Jika local storage get item user login itu bernilai true, oke, kita akan merubah is login itu menjadi true. Nah, oke, sampai di sini semoga masih dipahami, dan kita kirimkan dependensiesnya array kosong saja. Jadi saat misalkan session user loginnya ini bernilai true, nah saat di reload use effect akan langsung merubah nilai is login yang dari false menjadi true. Oke, semoga masih bisa dipahami. Jadi kalau kita tidak menggunakan metode ini, saat nanti kita klik submit dan melakukan login, otomatis is login akan berubah dari false menjadi true. Namun jika kita tidak menggunakan use effect dan logika ini, saat di reload dia akan kembali menjadi false. Makanya kita menggunakan bantuan dari local storage. Kalau kita punya local storage get item bernilai true, nah, dia langsung merubah menjadi is loginnya menjadi true. Oke, sekali lagi tadi saya jelaskan. Oke, langsung kita lanjutkan. Dan saat kita melakukan login, kita lupa on click handle login. Saat kita melakukan login, kita inginnya dia langsung redirect ke halaman home. Oke, kita coba import redirect dari recruiter DOM. Nah, oke, kita buat logikanya di sini. Misal, tentu saja kita harus mengambil global variable kita is login. Misal is login bernilai true, oke, dia akan langsung redirect ke halaman home. Oke, null. Jika tidak, dia akan null. Oke, nah kalau dia login, dia akan langsung di redirect ke halaman home. Oke, seperti itu logikanya. Kita coba dulu. Oke, saat kita login, dia akan ke halaman home. Oke, berhasil. Kita punya about, kita punya home, dan navigasinya terlihat karena each loginnya sudah bernilai true. Oke, coba kita ulang dulu ke halaman login. Nah, saat dia ke halaman login, karena kita sudah login, dia akan langsung redirect ke halaman home. Itu karena kita buat logika ini tadi. Kalau dia bernilai true is loginnya, dia akan diredirect ke halaman home. Oke, semoga bisa dipahami. Pertama-tama kita hapus dulu sessionnya agar use effect-nya tidak bekerja. Kita akan buat sebuah metode baru, yaitu logout. Di navigasi kita akan buat logout. Kita akan buat sederhana saja, itu sebuah komponen logout.
kita tulis logout. Oke, kita buat const logout. Oke, dia akan klik local storage clear. Nah, dia akan menghapus local storage-nya. Oke, kemudian coba untuk sampai di sini saja dulu. Kita akan buat ini jadi strong logout dan on klik ke logout. Oke, kita akan klik logout. Oke, dia sudah menghilang komponennya. Dan di sini kita juga harus kirimkan global state, global context. Oke, const is login react use context, global context. Kita mengambil is login lagi. Oh, bukan is login, harusnya set is login. Karena kita akan mengubah is login kita bernilai false. Nah, agar saat diklik logout, dia harusnya langsung menghilang. Oke, kita ke halaman login dulu. Login. Nah, kita klik login, dia akan langsung ke home. Kemudian saat kita klik logout, oke, ada yang error. Set is login. Sepertinya kita salah. Set is login. L-nya itu ternyata kecil. Oke. Nah, kita ulang. Saat kita klik logout, harusnya dia langsung logout. Nah, berbeda dengan tadi, navigasinya tidak langsung hilang karena masih tidak interaktif. Oke, kita klik submit, kemudian kita klik logout. Nah, kemudian sekarang kita ingin saat kita klik logout, kita masih, nah di sini masih bisa mengakses halaman home dan halaman about. Kita inginnya saat user tidak lagi login atau melakukan logout, harusnya dia tidak bisa mengakses halaman home dan about. Oke, kemudian sekarang kita akan buat yang namanya private route. Di config kita tambahkan private route. Jadi private route ini nanti fungsinya dia akan memvalidasi apakah si user ini sudah login atau belum. Jadi ini semacam helpers, macam file helpers. Oke, jadi sederhananya dia akan mengganti atau mereplace fungsi method route yang ada di sini dan diambil oleh private route. Oke, kita import dulu React. Kemudian kita akan import routes dan kita gunakan redirect from React router. Nah, kemudian kita buat const private route. Oke, kita export default private route. Nah, kita akan buat props. Jadi propsnya ini nanti dia akan menerima komponen-komponen dari sini, propsnya. Oke, kita akan buat komponennya dulu, komponen. Karena kita akan mengirimkan props komponen, itu route komponen. Ini namanya terserah saja. Kemudian res. Oke. Setelah itu kita akan ambil route. Nah, ini di sini. Namun di dalamnya kita akan kirimkan beberapa props.
Oke, kita kirimkan dulu resnya. Res. Oke, kemudian kita render. Oke, kita buat sebuah callback responnya itu route proofs. Di sini kita akan buat sebuah logika. Jika local storage get item user login itu bernilai true, nah maka dia akan route komponen, dia akan mengirimkan proofs route proofs. Oke. Jika false, jika root user login local storage user loginnya bernilai false, dia akan redirect to login. Oke. Sepertinya ada yang salah dalam penulisannya. Oke, pertama kita tidak perlu ini. Masih salah dan kita lupa return. Oke, itu yang terpenting, return. Nah, oke, ini adalah private route kita. Jika local storage bernilai true, dia akan meneruskan komponennya. Namun jika bernilai false, dia akan redirect ke login. Oke, di app.js kita, di routing kita ganti. Pertama kita import dulu. Import private route. Kita ganti route kita jadi private route. Oke, sementara untuk login, dia tetap menggunakan routes karena dia tidak perlu login untuk mengakses halaman login. Oke, sampai di sini kita akan coba kalau kita belum login, kita ingin mengakses halaman home. Apa yang terjadi? Nah, tidak bisa karena kita dihalangi oleh si private route ini. Coba kita login. Oke, nah kita bisa mengakses halaman home dan halaman about. Dan jika kita logout, otomatis dia akan meredirect ke halaman login. Oke, cukup panjang video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Untuk saat ini kita tidak perlu menggunakan backend dulu. Kita ingin memahami bagaimana si private route bekerja. Oke, dan global state-nya tadi. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Oke, silahkan like jika suka video ini dan subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini terus memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.